Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Pera Ristika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Tetap semangat. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai teks fantasi. Tapi sebelumnya kamu harus mengetahui dulu profil Pancasila yang terdapat dalam pembelajaran ini. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Dan keempat, gotong royong. Dan kelima, bernalar kritis. Itu yang harus kamu ketahui dalam profil Pancasila pembelajaran ini. Di pembelajaran ini, kamu juga harus mengetahui capaian pembelajaran yang harus kamu capai. Kemudian apa saja tujuan pembelajaran ini, nanti kamu dapat lihat di slide berikut ini. Dalam teks fantasi, terlebih dahulu kamu harus tahu apa itu definisi teks fantasi, kemudian ciri-ciri teks fantasi, dan struktur teks fantasi. Definisi teks fantasi adalah merupakan cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Nah, itu adalah definisi dari teks fantasi. Sementara ciri-ciri teks fantasi bisa kita lihat pada layar. 1. Ada keajaiban, kemudian ide cerita terbuka, kemudian tokohnya unik dan bersifat fiktif atau tidak nyata. Struktur cerita fantasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan tokoh, yang mana dalam cerita tokoh diperkenalkan, kemudian watak tokoh, latar tokoh, dan disitulah mulai munculnya konflik. Sementara komplikasi berisi konflik, yang mana konflik mulai dari yang sederhana sampai nanti konflik memuncak, dan terjadilah di sana hubungan sebab akibat sehingga masalah itu mulai timbul dan memuncak. Resolusi di sini berisi penyelesaian masalah, yang mana masalah itu terselesaikan. Oke, kita lanjut kembali pembelajaran kita mengenai teks fantasi. Setelah kamu mengetahui apa itu teks fantasi, kemudian ciri-ciri teks fantasi dan struktur teks fantasi. Di sini Ibu akan menyajikan sebuah teks fantasi yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Silakan kamu baca dan pahami. Setelah kamu membaca teks fantasi yang berjudul Timun Mas dan Raksasa, di sini Ibu akan membuat 5 pertanyaan yang tersaji dalam slide yang kamu lihat. Di situ yang pertama, siapa sajakah tokoh yang dikisahkan dalam dongeng tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimanakah watak tokoh dalam kisah dongeng tersebut? Yang ketiga, di mana sajakah tempat peristiwa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Dan yang keempat, apakah ada koda pesan yang terdapat pada cerita Timun Mas? Dan yang terakhir, kelima, apakah hikmah yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.